Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Nasal Sabila, NIM 2023 081021 di mana hari ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu membuat IRD dan juga normalisasi untuk web profil mahasiswa. Langsung saja, ini adalah web profil mahasiswa yang telah saya buat. Kita bisa lihat di bagian biodata itu berisi NIM, nama, agama, tempat tanggal lahir, dan juga tempat lahir. Lalu di bagian pendidikan itu ada pendidikan saya selama ini, beserta juga tahun masuk dan tahun lulus. Untuk pengalaman pun, pengalaman saya beserta tahun masuk dan juga tahun selesai. Lalu di bagian keahlian, berisi keahlian saya begitu ya. Lalu di bagian publikasi berisi publikasi dan di sini ada hobi yang tentunya juga hobi saya. Kita telah melihat web profile mahasiswa saya sendiri, maka dari itu kita akan melihat hasil IRD dan juga normalisasi yang telah saya buat. Teman-teman dapat melihat IRD yang telah saya buat, di mana berdasarkan perintah dari dosen saya dalam UTS ini, kita akan memulai dari entitas user login, di mana primary key-nya adalah ID user dengan memiliki atribut nama pengguna, email, dan juga kata sandi. Nah, selanjutnya, user login memiliki relasi kepada mahasiswa yaitu one-to-one. Karena setiap mahasiswa memiliki satu akun untuk login. Untuk di entitas mahasiswa sendiri, primary key-nya yaitu NIM, lalu ada foreign key ID user, foreign key dari entitas user login ya. Lalu di mahasiswa sendiri, karena tadi di web profile saya itu ada nama, agama, tanggal lahir, dan juga tempat lahir. Nah, kita dapat melihat entitas lainnya yaitu pendidikan, di mana pendidikan ini memiliki relasi one to many. Satu mahasiswa memiliki banyak pendidikan. Nanti akan saya jelaskan kenapa tidak multi value di sini. Di entitas pendidikan sendiri, primary key-nya adalah ID pendidikan, lalu ada foreign key ID user. Dari entitas mahasiswa memiliki relasi ke entitas pengalaman, yaitu relasi one to many, di mana pengalaman ini primary key-nya ID pengalaman, lalu ada foreign key ID user. Selanjutnya, mahasiswa memiliki keahlian relasinya one to many, ID keahlian sebagai primary key, dan ID user foreign key. Untuk selanjutnya, mahasiswa memiliki publikasi, relasinya pun sama one to many, primary key-nya ID publikasi, foreign key-nya ID user. Dan selanjutnya adalah hobi. Kita dapat melihat relasinya one to many untuk primary key ID hobi, dan untuk foreign key-nya adalah ID user. Nah, kita akan kembali ke entitas pendidikan. Apakah multi-value entitas pendidikan ini? Saya jawab tidak, karena setiap record hanya berisi satu institusi untuk satu waktu, yaitu tahun masuk dan tahun lulus. Nah, untuk entitas pendidikan pun sama, tidak semua atribut hanya memiliki satu nilai untuk setiap mahasiswa. Lanjut, eh, saya akan menjelaskan juga pengalaman tidak memiliki multi value karena setiap report mempresentasikan satu pengalaman kerja atau magang.
pun dengan publikasi hmm, dan juga dengan keahlian. Oke, kita telah melihat IRD saya, maka kita langsung ke bagian normalisasinya. Saat ini kita berada di Unnormalized Form atau UNF, di mana di UNF ini data awal dan grup data yang tidak terpisah. Kita dapat melihat pada ID user, nama pengguna, email, kata sandi, NIM, nama agama, tanggal lahir, tempat lahir, pendidikan, dan seterusnya. Ini saya ambil dari web profile mahasiswa saya. Selanjutnya kita ke bagian 1NF, di mana di 1NF atau First Normal Form, kita memastikan setiap kolom hanya berisi satu nilai atomik dan menghilangkan grup data yang berulang. Maka kita langsung melihat saja ke tabel login ini. Kita pastikan tidak ada data yang berulang. Untuk primary key-nya yaitu ID user. Nah, kita langsung lihat ke tabel mahasiswa. Kita pastikan tidak ada grup data yang berulang dan hanya berisi satu nilai atomik. Nah, kita lihat juga ke tabel pendidikan. Kita pastikan lagi ya teman-teman, memang di first normal form ini kita menghilangkan grup data yang berulang. Untuk di tabel pendidikan ya, kita sudah memastikan tidak ada yang berulang. Pun di tabel pengalaman tidak ada yang berulang. Nah, di tabel keahlian juga kita pastikan tidak ada yang berulang. Tabel publikasi dan juga ID user. Nah, di sini saya hanya memastikan adanya first normal form atau 1F dan tidak ada second normal form atau 2NF karena semua atribut non-prime bergantung sepenuhnya terhadap primary key. Dan untuk third normal form atau 3NF tidak ada ketergantungan transitif di seluruh tabel. Semua atribut non-prime bergantung langsung pada primary key. Nah, seperti itu aja nih presentasi dari aku. Mungkin aku akan ngasih sedikit kesimpulan. Perancangan database untuk aplikasi pengelolaan web profile mahasiswa ini telah berhasil dilakukan melalui proses normalisasi dan juga penyusunan IRD yang jelas. Penggunaan ID unik untuk setiap tabel memastikan integritas dan efisiensi data, serta kemudahan dalam pengolahan relasi antar tabel dengan struktur database yang dirancang dengan baik. Nah, kita bisa lihat di sini untuk database-nya sendiri ya. Untuk tabel login, primary key, ID user menggunakan integer, nama pengguna di string, email menggunakan string, kata sandi menggunakan string. Selanjutnya, saya sudah merancang database-nya ini ya di laporan UTS ini. Seperti itu. Baiklah, saya Putri Nisa Sabila mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.